Kenapa kalau kita ke luar negeri, kita tuh dihimbau untuk maksimal banget paling lambat tiba di bandara itu 3 jam sebelum keberangkatan? Nah, di video ini bakal ada jawabannya. Gue juga bakal sharing di hari terakhir gue di Kuala Lumpur setelah liburan 4 hari itu ngapain aja. Semoga pada suka, enjoy this video, dan jangan lupa subscribe. Ini malam terakhir kita di KL, mau cari makan. Besok udah harus pulang, jadi semoga ketemu makanan yang ya spesial lah. Oke? Kamu jangan digendong terus dong. Hai. Lewatin taman kota yang warna-warni. Banyak homeless nyantai juga di sini. Kuala Lumpur nggak melulu soal hingar-bingar, masih ada sisi gelapnya. Asik. Ini kita sampai di jalan apa ini? Hang Tuah tadi namanya. Kayak sebuah daerah di Kebayoran yang nama Jalan Hang Tuah. Pilihannya lebih banyak justru di jalan ini. Berarti lewat sini. Banyak makanannya juga banyak yang halal, nggak kayak di kalau di Alor kan masih agak-agak bingung tuh. Kalau di sini lebih ramai dan lebih bervariatif malah dari Alor. Underrated nih lokasi ini. Tuh, claypot chicken. Iya. Ini kita ke sebelah kiri jalan di trotoar. Wow. Makan di sini kayaknya nih. Tuh, lucu. Ada mie terbang. Biasa makan ini nih yang ada Apa di itu? YouTube. Breast beef noodle, atasnya kayak daging sapi, ini kayak char siu gitu. Ya udah coba kamu itu. Aku enggak. Loh, harusnya enak. Aku nggak. Ini aku pengen nyobain ini nih. Dumpling. Iya. Ya udah. Beef ikan. Jadi di sini tuh nggak usah khawatir nggak halal karena dia mengklaim sebagai Chinese Muslim Muslim food. Waitersnya pun kayak orang-orang Persia gitulah, Arab gitu, pakai peci. Iya, apa itu namanya? Sapi. Ini daging sapi. Pokoknya nih biasa orang Cina biasa makan ini. Chicken. Nah, ini datang. Tadi tuh di menu ini tuh gambarnya kayak chicken gitu. Wow. Jadi kami tapi udah gitu kering gitu ya, Mak? Kita pakai aja kuahin nih. Coba. Kenapa? Tapi nggak ganggu sih wanginya, kataku bulu kambingnya. Jadi daging kambingnya itu dibikin kering, terus dikukus ya ini ya, Kasih bubuk. dikasih kayak seasoning dikit sama daun bawang, udah. Tuh, kayak ada tulang mudanya juga. Coba nih ini nih. Aduh, bisa. Kenyang abis makan makanan Muslim Chinese food. Gak expect sama porsinya gede banget. Aduh. Jujur ini kolesterol naik drastis ini, buset. Banyak banget porsinya asli itu buat se-RT cukup itu. Setelah kenyang makan, gua dan keluarga coba explore dikit. Ternyata tembus-tembusnya itu di kawasan pecinan paling terkenal di Kuala Lumpur. Jadi ternyata ini tuh tembusnya di Petaling Street, Chinatown. Pantes rame. Mereknya semua. Jadi di sini pusatnya barang-barang KW di Kuala Lumpur.
Ada kaos kaki, ada jersey, ada tas. Ada buat kamu satu nih ya, buat kerja. Aduh, Adidas. All size size. F tuh apa ya? All size. All size. Ini buat cari oleh-oleh murah. Kaos, tote bag. Yang mana mah? Ini all size. Ini off size semua. Ada Berapa harganya? 8 ringgit satu. 8 ringgit. Ini dia itu. Tas. Berapa tas? 6 ringgit. 6 ringgit. Bedanya sama yang ini apa? Lebih besar ya? Besar. Ini lebih besar. Bahan. Ini cai. Ini cai. Ya rajutan gitu. Rajutan apa? Bahan rajut. Enggak. Biasa printing. Dan seperti layaknya perjalanan-perjalanan lain, saatnya bagi kami untuk pulang. Halo, akhirnya pulang juga. Ini kita udah di Terminal Pudu lagi mau ke KLIA 2. Ini platformnya. Ini dia. Oke, sampai ketemu di bandara. Ini lumayan. Harus bawa-bawa koper, turun sini tuh kopernya gede. Ya. Sampai situ. Itu bisnya baru datang. Mudah-mudahan berangkatnya cepat. Akhirnya alhamdulillah sampai bawah. Menunggu jadwal keberangkatan bis. Jadwalnya tadi 12.30, berarti sekitar 30 menitan lagi. Tunggu aja, ambil napas. Perjalanan dari pusat kota Kuala Lumpur ke bandara KLIA 2 itu kira-kira 1,5 sampai 2 jam, tergantung dengan kondisi lalu lintas di Kuala Lumpur. Jadi ya di make sure aja jadwal keberangkatan bis sama jadwal keberangkatan pesawat, biar nggak terlalu mepet dan nggak buru-buru juga nanti di bandaranya. Flight kita jam 6. Ini jam berapa nih? Jam setengah 2. Hampir mau sampai KLIA. Semoga masih bisa jalan-jalan, coba jadi nanti kita explore KLIA ada apa aja. KLIA 2. Ini ada ABC One Bistro. Ini gua sebelum ini udah dua kali kayaknya ke KL terus selalu makan ABC One Bistro ketika mendarat. Cuma sekarang kayaknya nggak ada, udah 3 hari makan daging-dagingan sama santan-santanan. Ntar cari makan yang lain aja kali ya. Gue sih rekomendasi nih kalau kalian baru mendarat aja sih. Ini letaknya tuh ada di deket tempat nungguin bis. KLIA itu adalah bandara yang bikin kita percaya. Kenapa lo harus sampai di bandara itu harus 3 jam sebelum penerbangan? Bandaranya luas. Udah gitu ntar gate-nya jauh banget. Imigrasinya juga ampun-ampunan ngantrinya. Ya, kalau untuk beli oleh-oleh yang kecil-kecil yang buat di kantor, teman-teman kantor bisa kesini. Tuh, Jaya Grosir. Ini real, kayaknya tiap ke Malaysia harus beli ini. 8 ringgit harganya di mana-mana. Enggak yang mau ini aja tuh. Ini mah tempatnya 29 doang. ringgit. Dia mah jual tempatnya doang. Ini Iya sih buat mah jadi mendingan buat koleksi ya. Yang dark coklat tuh mah. Oh, Udah? jadi kalau beli oleh-oleh tuh mending di bandara aja. Karena harganya beda-beda tipis aja, nggak begitu banyak bedanya. Jadi biar bisa langsung di packing ulang aja paling ntar. Pulang. Coba lihat dulu. Keberangkatan KLIA 2. Aduh. Kita check-in ke Air Asia tuh di situ tuh. Ditimbang. Udah bisa belum ya? Udah buka belum ya? Ya, Coba kita lihat dulu. Kalau bawa bagasi tuh, antrinya. Yang kadang jual bakso ya di sini. Ada Family Mart. Ada
ada sholat. Tuh, ada Jollibee juga di belakang, Jollibee. Jollibee itu kayak KFC tapi dari Filipina. Dan itu spot favorit di KLIA 2 nggak sih kalau lagi nunggu flight gitu? Ruang terbuka gitu. Zeus Coffee itu kayak kopi kenangan kalau di Indonesia mah ya. Di mana-mana tuh ada dia. Chat time gitu. Kopi kenangan sih. Jadi intinya kalau traveling sama keluarga itu udah nggak bisa kayak dulu gua. Sekarang tuh harus banyak kompromi, harus ya mau jadi sering naik Grab. Jadi ini 3 hari atau 4 hari gitu di Malaysia gua nggak naik MRT atau LRT atau transportasi umum lainnya. Karena ya itu, karena ada istri sama anak yang kesian, capek gitu kan. Jadi harus kompromi lah, harus mau naik Grab, jalan kaki dikit-dikit aja gitu. Kalau dulu waktu masih bujangan, wah 5 kilo juga jalan kaki hayu aja gitu. Sekarang tuh udah nggak bisa, harus kompromi. Terus juga biar nggak capek sendiri, nggak usah ngikutin yang terlalu hype banget gitu, nggak usah terlalu ngikutin wisata-wisata yang viral, nggak usah maksain biar nggak capek di jalan, biar nggak habis-habisin waktu juga. Kayak misalnya kemarin yang roti daging Chinese itu tuh yang rame banget ngantri di Bukit Bintang, itu ngantrinya bisa 1 atau 1,5 jam sendiri kan, daripada waktunya habis buat itu mending dipakai buat jalan-jalan ke tempat lain. Toh makanan di Malaysia juga mostly sama rasanya. 16, sumpah jauh banget. L16, itulah kenapa kita harus 3 jam sebelum keberangkatan harus udah check in. Jadi intinya traveling ke Malaysia itu gampang-gampang susah. Jadi tips buat ngatur duitnya adalah dibagi 2 antara cash sama non cash. Karena di Malaysia itu ada yang bisa QRIS, pembayarannya itu ada bisa QRIS, bisa pakai e-money lah, kalau di sini namanya touch and go doang, nggak ada kartu lain. Terus bisa sama pakai kartu debit atau kredit, dan yang terakhir pakai cash. Nah masalahnya adalah nggak semuanya bisa nerima cash dan nggak semuanya bisa nerima cashless. Jadi harus siap dua-duanya. Siapin aja, pastiin bank yang kartu yang kita pegang itu bisa dipakai di luar negeri. Biasanya ada logo Visa atau Mastercard-nya. Gitu aja. Akhirnya gua dan keluarga sampai juga di penghujung perjalanan, petualangan, dan liburan kita di Kuala Lumpur. So far menyenangkan banget sih, cuacanya cerah, ketemu sama tempat-tempat yang asik, makanannya juga enak-enak. Dan gua sangat berterima kasih buat kalian yang udah nonton vlog perjalanan gua dan keluarga. Like dan subscribe kalau kalian suka videonya. Sampai jumpa di petualangan kami selanjutnya. See you again next time. Take care and bye-bye.